Oke, udah. Kalau udah, sekarang kita lari ke source code-nya nih. Di sebelahnya kan di tab desain ada tab source tuh. Nah, ini kita mulai masukin source code-nya. Pertama kita panggil kelas koneksi dulu dari pakai koneksi kelas koneksi. Karena tadi kita bikin tipenya private, kita panggil ya private. Nah, ini samain sama nama ininya ya. Kita panggil con. Nah, con di sini juga beda sama koneksi yang di sini nih. Nah, ini kita bikin con. Bedanya variabel baru nih con. Ini variabel koneksi khusus di form login. Jadi kita panggil kelas koneksinya, file koneksi sama jadikan ini connect, berarti connect. Di sini juga kita harus import lagi tuh. Importnya Java SQL connection juga. Sama ada dua nih. Import connection. Nah, ini import dari paket class koneksi dari paket koneksi. Nah, yang dua ini yang dua, ini kita sesuaikan sama ini nih. Sama ini nih. Koneksi sama connect. Ini kita sesuaikan dua ini. Iya. Dipanggil di atas yang terkulit. Benar, otomatis. Udah? Belum. Koneksi itu yang disamain apa? Nih, ini kan kita panggil, kita bikin variabel con. Variabel ini variabel koneksi khusus di form login. Nah, ini kita bikin variabel con baru dan kita ambil koneksinya dari kelas koneksi. Kelas koneksi dari ini kita sesuaikan. Ini kan koneksi sama connect. Karena saya bikinnya koneksi sama connect. Jadi di sini koneksi sama connect. Jadi penamaannya harus disamain. Jadi kalau bisa nama-nama ini jangan aneh-aneh. Itu yang new koneksinya itu nih, new koneksi, ini new koneksi kita ngambil dari sini variabel koneksi ini. Oh, iya. Nah, yang public connection ini hubungannya sama ini nih, connect ini nih. Nah, itu kan harus diimport dua-duanya tuh. Import connection koneksi sama import Java SQL connection. Nih. Koneksi. Nah, ini merah nih koneksinya. Koneksinya merah. Coba ultra figurnya. Ultra figurnya berapa? Udah? Ini udah belum? Udah ya? Udah belum? Ini error. Nah, error. Oke. Depannya lihat dulu tuh, kelas koneksinya lihat. Buat import OS info
Oke Pak, 49 897 535 535. Passwordnya masih sama yang tadi 1653. 1653. Nah, ini koneksinya masih salah. Ini karena nggak terhubung nih. Kita lihat koneksi di sini, ini hubungannya sama variabel baru koneksi connect. Dapat koneksi kon. Java. Ini koneksi. Oh iya benar. Ini karena dia filenya kalau di Java itu case sensitif ya. Jadi besar kecil itu ngaruh. Karena ini kelas koneksinya K-nya gede. Ini di sini harus gede juga nih. Ini add import. Jadi ini koneksi ini berarti hubungannya sama ini nih. Sama ini nih, bukan yang ini ya. Bukan yang ini. Kalau yang ini hubungannya cuma sama ini nih. Jadi koneksi yang ini jadi kelasnya, kelas dari si nama ininya nih koneksi Java. Oke, dah. Yang mana? Mana? Nah, ini karena tadi kamu keklik nih, ini keklik. Ya kan? Nah, cara hapusnya ini diklik kanan properties. Di sini event. Di sini ada event, remove aja eventnya. Kalau hapus dari source code nggak bakalan bisa. Karena ini programnya kita drag and drop, kecuali program Java yang kita benar-benar create sendiri komponennya. Udah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita mau bikin apa? Mana? Nah, yang login kan ini otomatis. Oh, itu ya. Berarti kan iya. Sebaris ya? Yang mana? Ini sebaris doang. Oh, iya. Yang tadi kan yang di bawah komennya saya hapus nih. Ini autornya bisa dihapus. Udah, kalau udah kita mau pakai, jadi ketika dijalanin, terus ketika harusnya kan kita enter turun ke bawah. Turun ke bawah nih. Kalau misalnya kita ketik terus enter nih. Yaitu tinggal klik kanan, event, kemudian key, lalu pakainya itu key preset. Nah, di sini kita tinggal arahin aja txt, karena kita mau arahin ke password berarti request fokus pakainya. Jadi di txt username klik kanan event key preset. Jadi tinggal set request fokus saja. Jadi ketika diketik enter, dia kursornya langsung fokus ke si text password. Dan nanti dari text password ketik enter lagi, dia otomatis ngeklik buttonnya. Jadi buttonnya itu nggak perlu diklik manual pakai ini. Jadi kita klik enter langsung ngeklik button loginnya. Ini doang softnya. Nah, kalau udah coba kita sekalian tes koneksinya ya. Di sini kita di konten IG ini projectnya properties kita set RAN-nya dulu nih. Jadi RAN-nya kita sebentar. Project platform.
Di login ini coba kita klik kanan run file. Nah, kalau udah harusnya dia muncul kan formnya. Nah, di sini di bawahnya itu di eh, di bawah sini muncul koneksi berhasil, database berhasil diakses. Itu dari source yang ini nih. Ini kan pertama koneksi berhasil. Kita koneksi ke JDBC drivernya berhasil. Nah, baru kita database berhasil diakses. Nah, ini dari sini. Kenapa? Tulisan di bawahnya nggak ada. Yang apa? Koneksi berhasil database. Nah, di sini koneksinya apa nih? Ada dua. Gila. Tulisan apa yang mau berhasil. Lo udah bikin return belum? Udah sama kok. Nah, Koneksi berhasil, database gagal diakses. Siapa? gagal. Iya. Kalau gagal berarti nama database-nya salah. Bisa jadi sama ininya nih. Coba perhatiin nih, ini nih. Database gagal diakses Java. Ini kalau saya koneksi tidak berhasil, database berhasil diakses. Kok bisa sih? Yang mana sih tulisannya? Ini Salah nulis ininya kali. Salah nulis. Itu berarti gimana itu? Ini kan pertama koneksi berhasil, di sini koneksi gagal. Database gagal setelahnya itu. Kok saya nggak ada tulisan di bawahnya? Coba satu-satu dulu nih. Kan saya koneksi berhasil. Ah, itu tadi Di bawahnya. yang berapa ya? Kota viewernya yang 449 bukan? Iya. 449. Nah, ini berarti ada masalah di ini DB aplikasi perizinan. Outsource 336 root. Nah, cek dulu tuh. Database-nya apa? Aplikasi perizinan. P-nya ngaruh nggak ya? P-nya kecil ya? Ngaruh. Nah, ini P-nya gede. Ini. Kabarin lama. Nah, ini masih gagal nih. Apa nih? DB aplikasi. Oh, driver not found. Konfigurasi. Kom JDBC apa? JDBC. Nah, ini ada salah di sini kurang nih. Itu apa deh? Connection, connect. Koneksi. Koneksi. Oh, Kau Nah, ini baru. diakses. Oke, ini udah. Nih, dapat nggak? Dapat nggak? Enggak, Udah. Ini masih OD. Iya, Coba. Tadi 535 ya? Iya. 153. Oh, ini salah. Ini kurang ya. Ini masih sama saya. Ini punya siapa nih? Ini punya saya. Oh, salah. Messi elek kurang iya. Bukan lagi kali ya? Iya. Soalnya JDBC nya gagal. Tuh bisa tuh. Udah berhasil. Oke. Yang Ini bawahnya nggak ada tulisan kayak database berhasil.
Oh, bawahnya ini tadi ada kalau jalan. Ini salah ini doang. Nama database-nya bener belum? DBCT gitu. Iya, mau DBCT doang. Localhost. Lagi. Ini bukan MySQL ya. Oh, Lagi yang kapan sih, Pak? Ya, masalah dulu. Hah? Masih. Masalah dulu. Musola. Ya, betul. Oh. Tadi mulai dari jam berapa ya? Jam 1 lewat ya? Habis sholat. Ya udah. Berarti ini kelarin login ya. ya. Udah sholat dulu. Lu kemana dia? Mesin. Ada temannya kali ya. Ya, dulu. Kunci stang ya. Ini bisa masuk lagi enggak? Gimana aja? Sambil mobil enggak apa ya? Ah, sudah dulu. Nah. Itu betul. Kalau perlu masker ada nih masker nih. Ini dah. Jam 3 ya? Jam 3 ya?
tadi nggak ke pause ya. Kalau udah, nah sekarang kita mau bikin tombol loginnya. Jadi sebelum bikin tombol login, kita bikin form baru aja dulu. JVM form, kita namain misalnya home atau menu utama misalnya ya. Nah, cuma ini kosongin aja dulu desainnya. Biarin aja dulu. Udah. Kalau udah di login, form login ke desain, nah loginnya klik kanan event action, pilih action perform. Nah itu kan langsung ke ininya dia tuh. Event action. Nah kita pakai try catch lagi. Ini kita langsung kasih catch saja biar nggak merah, biar nggak bingung. Lalu kita kan tadi udah panggil class conditionnya di atas tuh ya, yang pertama ya. Pertama kita udah panggil nih. Nah, baru kita implementasikan di tombol login ini. Java SQL statement step. Nah ini variabelnya terserah, step ini terserah kalian mau apa. Nah di sini con ini nah, kita panggil yang udah kita buat di sini nih, variabel ini nih, con ini. Jadi kalau variabelnya beda ya tinggal sesuaikan aja sini di bawah sini. Kita create statement. Ini biasanya buat apa sih? Bikin ini Java SQL statement. Nah ini prosedur penggunaan query di ininya di Java. Untuk ngejalanin query-nya dia pakai statement ini sama result. Result kan berarti query-nya ntar. Baru kalau udah di bawahnya kita panggil result result set. Nah ini terserah mau pakai apa, RS boleh, result boleh, result. Nah ini start di sini, ini harus sama yang atas ya, start execute query. Nah baru kita masukkan query-nya. Kita kan mau panggil user dari TB usernya, berarti select bintang from TB user where username. Nah sekarang kita panggil txt username get text karena dia pakainya text field, jadi untuk ngambil stringnya itu get text. Itu where user sama dengan ya? Where username sama dengan titik 2. sama dengan petik kemudian petik 2. Kenapa sini ada plus? Karena kita kan pakainya string nih. Oh, maksudnya oh bukan. Jadi karena kita plus, ibaratnya yang dalam ini variabel juga nih. Get text.
kita panggil username-nya dulu. Jadi kita mau buat kondisi, kita cek username dulu. Kalau username-nya ada, lanjut ke kondisi yang kedua. Kondisi kedua kita cek kalau username-nya kalau ada atau apa namanya sama, kita cek kondisinya. Kalau misalnya username-nya ada, kemudian kondisi kedua di login tuh. Kalau passwordnya ada terus benar, baru nanti kita proses loginnya. Ini videonya suaranya kedengeran. Harusnya kedengaran. Username bebas. Harusnya kedengaran. Karena saya pakainya yang dari laptop. Udah, ini udah belum? Udah. Baru kita pakai kondisi nih. Ini result. Next. Nah, di dalamnya kita pakai kondisi juga nih. Kondisi txt password. Ke teks. Nah, jangan bingung kalau sini ada garisnya ya, karena ini text field, password field. Nah, di sini kita cek equals. Ketika passwordnya sesuai, equals get text. So Nah ya, TB user ini harus sesuai sama tabelnya ya, sama fieldnya harus sesuai juga nih. Ini field juga passwordnya. Jika passwordnya sesuai, nah ini buat ngetes dulu aja lah. Ya, option show. Ini kita mau ngetes doang ya. 0 berhasil login. Nah, ini buat ngetes doang aja. Ini kalau misalnya if else. Iya, option pen. Nah, ini buat ngetes doang nih. Ini kita mau ngetes dulu, nanti kita hapus. Jadi jika salah, ini kita copy ke bawah. Gagal login. Nah, ini berhasil login. Oke. Ini buat ngetes doang ya. Jadi ketika di run, misalnya nih, tadi kan username-nya saya pakainya contoh, kemudian passwordnya contoh. Ketika login, ini klik login, dia muncul berhasil login. Ketika salah, misalnya nih ngasal nih, gagal login. Nah, ini dari sini nih. Jadi result get string ini dia ngambil password yang ada di tabel database. Kalau misalnya kondisinya benar, nanti kita jalanin yang ini. Kalau kondisinya salah atau nggak ada, kita jalanin informasi ini. Ini untuk username password dulu. Nah, untuk untuk level nanti kita juga atur di sini. Nanti kita modifikasi. Ini untuk dasarnya dulu.
login berhasil, Bisa loh. login tidak berhasil kan? Oh, Nah, Bisa? saya tutup dulu. Oh ya ini gue aku bentar. Halo? tapi nggak sini dulu. Loadingannya. Halo? Eh, Ya, ini satu dua, gimana? Belum, bentar lagi. Kenapa? Bentar lagi. Kenapa? berhasil login. Kenapa? Oh iya iya iya. Kalau ini begini. Dia bilang begini. Ini dimakan nih buat ganjel. Nih, lapar nggak? Belum sama aja. Udah makan belum? Belum. Hah? Belum. Jadi kita bisa sampai jam berapa? Udah kelarin login ini. Login ini kita hubungin sama menu ini form Yang menu utama. menu utama dulu ya. Nah, sekarang kita cek di kondisi if ini ketika berhasil, kita mau arahin langsung ke menu utama. Jadi kita panggil menu utama. Kita bikin variabel baru, misalnya namanya mn, terserah namanya apa ya. New menu utama. Nah, baru nanti dari mn ini kita set extended step. Jadi menu utama ini extend dari JFrame. Itu menu underscore utama itu apa? mn itu variabelnya terserah. Tapi yang menu underscore utama itu menuju ke nama file. Ya, nama menu utama itu yang tadi formnya. Ini set extended step. Nah, set extended step ini jadi kita mau set si menu utama ini. Nah, itu kan extended step JFrame maximize both. Jadi kita set menu utama ini maximize. Jadi langsung full screen ibaratnya gitu. Jadi nanti bedanya tahu sesuai resolusinya. Jadi kan ada maximize horizontal, jadi cuma horizontal doang. Kalau vertikal berarti vertikal sesuai device-nya. Kalau buat berarti semua tuh. Nanti navigation bar yang di atas itu yang kayak close, screen sama tab itu ada nggak? Kan itu nanti buat dulu. Oh, itu. Kan ada nanti menu. Iya, jadi lebar formnya nanti ngikutin. Kalau di sini menu utama kan, kalau misalnya kita kita run bisa nggak nih? Nah ini kan segini nih, gedenya nih. Nah nanti coba kita lihat di sini nih. Nah kita habis mn set, baru kita set visible. Berarti kita tampilkan set visible true. Jadi set visible true ini buat menampilkan. Baru nanti ini buat ini aja dulu nih. Set visible true. Ya kita run dulu nih. Contoh. Tuh, itu langsung full satu layar. Kalau tadi kan menu utama kita run dari filenya sendiri kan kecil tuh. Kalau ini dia langsung. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai ini, kita misalnya nggak pakai nih. Contoh, segitu doang. Jadi kita perlu pakai itu. Nah, sama di desainnya yang menu utama juga bisa pakai itu ya, generate center yang tadi code-nya bisa generate center. Nah, ini kan kita udah berhasil nampilin
menu utamanya nih. Nah sekarang ini levelnya apa nih? Levelnya mau pakai 1, 2, 3 atau level admin atau dengan pakai gitu aja ya, admin, user gitu-gitu ya. Ya udah. Tapi ini kok merah ya? Di menu utama, JFrame, Dihisap lu. Menu utama JFrame. menu utama yang MN, set extended set, JFrame merah. Itu kan perlu di ini import. Nah, Oh ini lu koma. Nah, titik Pak. harus ketik Titik. Lu pakai spasi. gini ya. Nah, Nah, tahu dong. iya sih Pak. Kan mata lu masih bagus. Nah sekarang kita mau modif lagi nih yang ini nih. Karena kita mau pakai level ya, ini kita kasih aja levelnya ganti misalnya admin. Itu udah bisa ganti di situ. Bisa tinggal itu aja, klik aja, Iya. rename, enter. Misalnya nih mau dikasih admin boleh. Nah, kalau nggak bikin 2 aja. Ini misalnya user buat ngetes kan, user kemudian sini pin. Nah, ini kita bikin 2 aja nanti buat ngetes. Admin user. Nah, kalau udah kita mau modif lagi yang ini nih, kondisi yang ini. Jadi kita mau pakai Kok nggak close ya di bagian situ? ID SQL close gimana? aplikasinya. Ini dilanjut ya. Ya. Oke, nah di bawah ini kita scroll aja, taruh di bawah. Di taruh paling bawah ini. Datanya 2. Iya. Itu 1. Kalau nggak di atas juga boleh, di sini. Nah, kita taruh di atas aja ini. Ini kita bikin variabel baru. Private static string uname. Uname ini berarti kita mau pakai username ya. Private static string level, user level maksudnya ya. Lalu nah, di sini kita bisa klik kanan. Klik kanan. Insert code. Nah, udah bikin ini belum? 2. Uname ini berarti kita mau pakai username maksudnya. Level berarti user level. Underscore name. Nah ini penamaannya terserah, cuma nanti berhubungan ke komun utama ntar. Udah, tinggal copy aja di atas, tinggal rename aja ntar. Ini copy aja ke bawah, tinggal rename doang. Kalau udah ini diklik bawahnya, diklik kanan, kemudian insert code, kemudian pilih yang getter and setter.
Nah, lalu kita pilih checklist yang uLevel sama username. Pilih dua itu aja, baru kita generate. Otomatis di bawahnya muncul Tampilan beda. Hmm? Pas klik kanan nih, sekap. ini klik kanan, insert code. Ini kan muncul nih, Nah, getter and setter, baru pilih yang khusus uname sama uLevel. oke. Baru klik generate. Nah, otomatis muncul di bawahnya dibuatin kode shortcode. Oh iya. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke tombol login. Nah, di tombol login di sini kita panggil tuh uname. Jadi kan pakainya uname ya. Uname result. Tadi di setup di file login kan? Login. Emang di menu utama? Di login. Terus Bukan tadi di- kan balik lagi ke login gitu. Jadi- Balik lagi ke button login maksudnya. Oh iya iya. Login. Get string. Jadi kita set variable uname itu nilainya itu dari dari nama atau username boleh. Berarti di sini kurang nama ya. Harusnya ada nama username, ada nama ya. Password name. Ini kita tambah aja. Ini kita tambah nama. Untuk bikin data juga bisa dari sini ya, tinggal masukin aja. Ini name-nya udah ada belum? Udah ya? Jadi saya kurang name. Nah, kita panggil name-nya, namanya. Lalu untuk uLevel ini kita set dari getString level. Nah, baru selanjutnya kita set login, set uname sama dengan username. Login, set uLevel sama dengan uLevel. Nah, kita pakai kondisi juga nih, kondisi lagi nih. If jika uLevel equals, berarti equal ini berarti ibaratnya stringnya admin. Jika levelnya admin, nah ini kita copy aja. Ini kita cut aja, naikin ke atas. Yang menu utama sampai mn set visible to, ini kita masukin ke if yang ini kondisi yang pertama. Udah belum? Jika levelnya admin, nah ini kita mau masukin di sini nih. Menu utama set extended. Nah, sekarang kita
bikin, aduh. Oke, udah belum ini? Udah? Nah, kita ke menu utama dulu. Nah, di menu utama kita panggil juga tuh. Panggil string namanya siapa? Namanya dari login get. Kan tadi kita udah set login itu get uname. Nah, kita tinggal panggil aja login get uname. String level. Login get level. Nah, udah. Nah, sekarang kita bikin function. Jadi kita mau atur hak aksesnya ya. Hak akses, misalnya ini hak akses user. Kemudian di bawahnya kita mau set hak akses admin. Nah, sekarang udah belum nih berdua nih? Belum. Udah? Udah? Nah, kita ke desain dulu. Kita mau ngetes ya. Jadi kita masukin aja satu tombol. Nah, ini kita variabelnya kita rubah aja. btn misalnya, btn tambah misalnya. Ini misal nih. btn tambah. Kita misalnya kita masukin tambah misalnya. Kita mau ngetes. Kalau udah ke sort lagi, jadi nanti untuk hak akses user, ini misalnya kita mau kasih btn tambah set enable false. Ini buat ngetes. Untuk admin kita kasih true. Kalau false kan nggak bisa. Kalau true kan berarti benar, berarti boleh. Nah, misalnya hak akses user nggak boleh nambah nih. Nah, kita set false. Kalau admin kita set true, berarti boleh. Jadi nanti buttonnya itu kalau di set false itu dia nggak bisa diklik. Kalau true itu bisa diklik. Nah, ini udah. Kita ke login lagi. Nah, di sini di login ini, nah kita tinggal lain aja nih. mn set bentar, hak akses. Ini kan admin nih. Berarti kita kasih hak aksesnya admin. Jadi akses di sini dia larinya ke sini nih. Admin ini. Ini apa nih? Oh, akses admin. Akses admin. Akses admin. Menu utama.
Udah belum? Ini udah belum nih? Akses admin udah belum? mn.access.admin. Udah ya. Nah, sekarang di kondisi kedua, else, misalnya kita cuma mau bikin dua kondisi. Kalau misalnya bukan admin, nah kita copy aja di atas, tinggal ubah aja di sini hak aksesnya, hak akses user. Kalau di run, misalnya nih admin. Nah, di sini tambahnya bisa diklik tuh. Kalau dia bukan admin, user. Nah, ini nggak bisa diklik. Jadi itu untuk security ibaratnya biasanya. Jadi user biasa nggak bisa nambah atau apa. Berarti dashboard mah sama ya, halamannya sama itu, tapi button tertentu dimatiin kalau dia. Ya. Jadi kita nggak bikin page baru lagi. Bisa. Bikin page baru bisa. Misalnya dashboardnya mau dipisahin. Misalnya untuk marketing dashboardnya bagus nih, untuk user biasa dashboardnya cuma apa doang, itu bisa. Tinggal bikin aja menu utama baru yang lain. Tinggal setting aja. Cuma kalau misalnya dashboardnya mau disamain ya pakai cara ini aja. Cuma matiin tombol-tombol aja udah. Siapa tahu kan, misalnya tool apa utility-nya beda misalnya gitu kan. Itu bisa tinggal setting aja. Jadi nanti untuk misalnya ini ada dua dashboard nih, dashboardnya mau dibedain menu utama 1 sama menu utama 2 nih. Nah, di loginnya tinggal arahin aja. Di sini menu utamanya mau pakai yang mana. Misalnya kalau menu utama 2, kalau misalnya ini admin berarti menu utama nih. Kalau misalnya bukan admin, misalnya ini menu utama 2 nih. Nah, kita tinggal panggil kelas yang menu utama 2-nya. Jadi tinggal bikin gitu aja. Karena ini satu form ya begini, jadi tinggal pakai user access ini. Misalnya user aksesnya mau dibikin 3, user, admin, manager atau apa, tinggal tambahin ini, tambahin hak aksesnya. Nah, baru nanti kondisinya else if lagi nih. Else if jika levelnya equals sama dengan manager misalnya nih. Hak akses manager misalnya nih. Misalnya kita mau tambahin nih di sini nih. Manager juga misalnya mau dikasih nih. Mau dikasih akses. Tinggal bikin aja if, baru nanti kita copy lagi. Yang terakhir ini nggak usah pakai else, karena ini kondisi terakhir misalnya. If kondisinya berarti ini nggak pakai ini. Hak akses manager. Misalnya kalau bikin 3 nih, gini aja ya. Nah, yang user nggak perlu dipakein else if. Udah? Ada yang error? Saya sih buttonnya doang pas lagi admin dan buttonnya nggak bisa diklik. Ya berarti salah. Itu nih, lo kalau adminnya buttonnya lu apa diklik? Iya, ini bisa diklik. Ini hak akses adminnya dikasih apa? Hak akses adminnya apa? Di login. Hak akses adminnya Di loginnya apa tuh? Kan kondisi pertama jika levelnya admin, kita kasih hak akses admin tuh. Kalau levelnya manager, kita akses
kita kasih access manager. Ya kan visible-nya. Kalau set visible itu buat nampilin. Oh itu yang enable yang tadi ya. Kalau set visible itu buat nampilin. Jadi boleh di sini misalnya sebentar. Misalnya di sini nih kita set visible nih. Kalau mau nggak pakai set enable ya, set visible, kita bisa hilangin. Kita bisa hilangin misalnya akses user nih, dia sama sekali nggak bisa lihat tombol nih. User. Nah, ini hilang tombolnya. Jadi di hidden ibaratnya. Ini belum ini kalau login akun Nggak bisa diklik. Yang oh ini. Ini kan hak akses user, kamu set false. Hak akses admin, kamu set true. Sekarang lihat di loginnya. Nah, untuk pertama level admin itu kamu kasih hak akses admin. Untuk user kamu set hak akses user. Nah, sekarang kita cek di sini. Level admin user. Ini case sensitif ya. Oh juga case sensitif. Iya. Oh. Ini case sensitif. Jadi harus sama. Di sini harus sama nih. Oh, iya. Admin. Kalau di Java case sensitif. Jadi ini apa nih? Bisa passwordnya. Admin Joko ya. Oh bukan passwordnya admin juga. Oh admin juga. Jadi lihat. Oh iya admin ya. Oh, iya. Jadi kalau set enable buat nampilin cuma di protect ibaratnya. Kalau visible dia untuk nampilin apa enggaknya. Itu kalau mau dibikin 2. Nah, kalau mau dibikin 3 ya tinggal tambahin aja ini hak aksesnya. Nah, ini tinggal ngatur aja ntar misalnya tombolnya ada banyak, tinggal tambahin aja PTN apa, set enable apa gitu. Tinggal atur aja sesuai hak aksesnya. Ini akses tim kreatif belum bikin ya? Belum ada. Tim kreatif. Nah, kan kemarin levelnya berarti ada berapa sih? Admin, user, atasan ya, divisi Nah, kreatif. user itu siapa tuh? Nah, user biasa. Kalau admin berarti admin User kan user biasa maksudnya. yang input. Yang input. Oh, yang input. Nah, admin itu yang nyeting semua. Iya. Nah, Itu bisa hapus, bisa delete, bisa ada edit. admin. Nah, baru revisi kreatif ya belum ya berarti. Ini kan atasan admin, Manager. manajer misalnya ini mau bikin manajer nih. Manajer. Nah, lalu kita misalnya kreatif. Misalnya divisi KRT lah misalnya nih. Ini buat contoh doang. Dia tinggal bikin aja. Kalau misalnya ada 4 ya tinggal masukin aja. Misalnya tinggal tambahin nih else-nya. Copy, paste. Nah, di sininya juga tambahin di menu utamanya
akses kreatif. Misal tinggal atur-atur aja nih sininya. Oke. Selanjutnya vertical scatology. Ini kalau mau ditambahin, jadi ketika misalnya gagal login, ini kita reset si ininya. Jadi kan kalau ini kan ini gagal login. Nah ini kita mau reset setelah kita salah, ini mau reset semua nih, kita hapus. Jadi kita masukin aja di sini gagal login, baru txt, username, set text 0. Jadi kita balikin lagi. Lalu kita set request fokusnya ke username lagi. Nah, yang catch exception ini kita kasih error, kasih pesan error aja. So, mistake dialog Rupen ini gagal gitu aja. Kita tambahin pesan error. Ini bisa kasih ini aja. Bisa 0, bisa Rupen. Rupen ini sebenarnya sih sama aja sih kayak ini sih. Jadi default aja keluar. Jadi ketika user salah gagal login nih, set. Nah ini kita hapus kosong. Kemudian kita mau aktifin yang cancelnya, klik kanan event action perform. Kemudian kita set, bisa pakai sistem exit, apa nih? No. Bisa pakai sistem exit 0 atau juga bisa pakai, kalau sistem exit berarti semuanya tuh aplikasinya nanti bakalan kehapus. Kalau dispose ini juga bisa. Kalau dispose untuk satu form doang. Terserah mau pakai yang mana, terserah.
Udah ini. Udah belum? Disposer dulu. Belum disposer. Di button cancel. Nah, sekarang kita mau arahin nih. Jadi kita mau arahin ketika kita ketik username kan enter masuk sini. Ketika udah dimasukin password kita enter lagi, kita langsung otomatis klik ini, jadi nggak perlu klik manual. Jadi dari sini kita event kayak lalu sama kayak press sama kayak tadi tuh, bisa copy dari yang tadi, bisa copy dari sini, tinggal copy paste login ya. ya. Nah baru nanti kita arahin ke btn login action perform, kemudian new action event f get key count, lalu ID. get id. Ini sebenarnya buat komen doang nih. Ini sebenarnya nggak nampil. Sistem gitu ya. Enggak, cuma buat penanda aja. Jadi ketika run ini sebenarnya nggak nampil. Terus admin, enter, admin. Ntar dia langsung otomatis ngeklik tombol. Jadi nanti itu bisa dipakai di penginputan form yang lain. Jadi kita input data, nggak perlu klik tambah, dia otomatis enter langsung tambah. Berarti yang button login action perform itu langsung execute yang Iya, yang ini dia langsung otomatis, ibaratnya kita memaksa tombol login ini neken sendiri. Oh. Iya. Oke. Ini kita terakhir. Nah, misalnya kita di menu utama kita mau masukin nih. Ini kita set misalnya 1600 1366 768 misalnya. 1366 768 itu resolusi kebanyakan laptop segitu. Nah, baru nanti kita masukin misalnya di bawahnya kita mau masukin label di sini nih. Ceritanya kita mau ngasih tahu yang login siapa misalnya. Ini misalnya labelnya kosongin aja. Variabelnya label nama. Ini teksnya kita hapus saja. Ini kita copy paste, kita taruh di sampingnya di luar. Ini misalnya kita mau kasih ucapan atau apa gitu, atau penanda atau apa gitu, label
hak akses misalnya. Hak akses. Ini tadi kan label nama, ini label hak akses. Nah, sekarang kita ke source. Kalau udah bikin dua itu, nah kita ke public menu utama, kelas utamanya nih. Di bawah ini komponen, kita mau set label namanya, set text. Misalnya kita mau kasih hi. Namanya siapa? Namanya kita ambil dari username ini nih. Nama misalnya. Kita tinggal taruh aja. Nama. Nah, misalnya untuk satunya label hak akses misalnya. Hak akses. Nah, di sini misalnya Anda login sebagai misalnya begitu ya. Anda login sebagai, nah ini kita taruh levelnya. Jadi ketika kita di run jalanin admin, enter. Nah di sini langsung muncul nih, Hai Suseno, Anda login sebagai admin. Itu cuma buat, ibaratnya cuma buat ini ya. Itu layarnya kurang ini ya. Remote sama Anda. Label seru, label dulu. Gagal. Ya, untuk Oh yang ini nih, luas. Los. Nah ini. Anda dari tadi. Ngerti ya? Tinggal gedein aja kalau misalnya kurang gede. Jadi tinggal kasih aja hurufnya misal 16. Yang lagi misalnya user. Anda login sebagai user atau Anda login sebagai manajer, nanti otomatis dia. Jadi ini hai Rudiansyah namanya. Kemudian di sini levelnya. Sampai di sini paham nggak? Ngerti ya? Oke. Udah pusing? Udah mumet? Masih bisa ngikutin tinggal Mumet. antar. Nah untuk layout ini juga sebenarnya bisa disetting mau absolute atau card atau apa sebenarnya bisa, cuma gue biasanya pakainya yang default bawaan. Iya. Sebenarnya sih ada perbedaannya kalau mau pakai layoutnya kayak gimana. Kalau yang maksimis itu Apa? isi di dalamnya berubah juga dong. Iya pasti ngegeser. Sesuaiin. Bisa jadi nanti yang ini geser ke sana, yang sebelah sini geser ke sana. Bisa jadi. Makanya kadang kalau misalnya bikin form atau bikin ini kita bisa set di sini properties, nah, di bawah sini. Ini kan ada vertical size. Nah, ini diatur dulu berapa, kemudian kita unchecklist. Kalau ini kan unchecklist nih. Ini kalau misalnya digedein, nah nanti otomatis nggak jalan ini, nggak bisa resize. Kalau misalnya ini diaktifin, nah biasanya dia ngegeser.
Kalau misalnya diaktifin ininya, ini kita coba set horizontal size, resize. Nah, ini biasanya dia akan geser ke kanan, ngikutin si ininya. Kalau nggak set resize dari sini nih, size-nya berapa, kemudian properties di sini, ini kan ada size-nya nih. Nah, ini juga bisa kita resizable. Kalau resizable berarti kita bisa maximize. Kalau nggak bisa, ini berarti nggak bisa. Coba kita cek. Oh iya udah. Nah, ininya nggak bisa nih, mati. Kalau itu dimatiin. Ini kita balikin lagi. Kalau login nggak perlu dimaksimis ya, segitu aja cukup ya. Berarti bisa dimatiin tuh. Kalau menu utama ini kita balikin dulu. Uh, 150. Ini 184 30. Kalau di Java untuk ngatur ini kadang agak susah, jadi harus main angka juga kalau pengen sama ya. Main pixel gitu. Iya, kalau misalnya dia pakai geser-geser begini-gini itu kadang agak susah, kadang atas bawah itu bisa nggak sama, makanya kita main angka biasanya. Mainnya angka di sini, jadi disamain. Jadi kalau cuma geser-geser kadang nggak sama. Iya. Mungkin itu aja kali ya. Ya. Kita udah nyampe form utama, jadi nanti form utama tinggal lanjutin aja.